Hello, hai. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema yang kelima ya. Tema yang kelima pahlawanku, subtema yang kedua pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran yang keempat. Kita akan mempelajarinya dengan semangat ya, dan semoga pembelajaran ini menyenangkan buat anak-anak. Kita mulai ya. Selain menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh berjasa melawan penjajah, pemerintah juga membuat monumen atau patung yang mengingat jasa para pahlawan. Contohnya gambar patung yang ada di slide ini atau di buku teks ini adalah patung dari salah satu pahlawan, dan patung ini terletak di kota Ambon ya, Provinsi Maluku ya. Nah, patung ini adalah seorang pahlawan rakyat Maluku. Nah, siapakah tokoh tersebut? Apa jasa tokoh tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Nah, penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda mengakibatkan pahlawan berjuang ya, mengakibatkan perlawanan rakyat ya. Rakyat memberontak terhadap penjajah di berbagai daerah di Nusantara. Beberapa tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yang sudah kita ketahui yaitu Sultan Hasanuddin ya, pembelajaran yang kemarin, Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro ya, dan masih banyak lagi pahlawan kita yang berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Kapiten Patimura. Mari kita dengarkan cerita Kapiten Patimura. Anak-anak dengarkan ya. Kapiten Patimura yang bernama asli Thomas Matulesi ya, lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tahun 1783. Pahlawan ini ditunjukkan oleh Patimura dengan keteguhannya yang tidak mau berkompromi dengan Belanda. Beberapa kali bujukan pemerintah Belanda agar Patimura bersedia bekerja sama sebagai syarat untuk melepaskannya dari hukuman gantung ya, yang tidak pernah menggodanya. Nah, Patimura memilih gugur di tiang gantungan sebagai putra kusuma bangsa daripada hidup bebas sebagai pengkhianat yang akan disesali sepanjang hayatnya. Nah, dalam sejarah pendudukan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, banyak wilayah Indonesia yang pernah dikuasai oleh dua negara koloni secara bergantian. Nah, Thomas Matulesi pernah menjadi salah satu penguasa di zaman itu ya. Pada tahun 1798 wilayah Maluku yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Inggris. Nah, Belanda berganti menguasai pasukan Inggris. Ketika pemerintahan Inggris berkuasa, ini Thomas Matulesi sempat masuk dinas militer Inggris dengan pangkat terakhir berpangkat sersan. Namun setelah 18 tahun pemerintahan Inggris berkuasa di Maluku, tepatnya pada tahun 1819, Belanda kembali lagi berkuasa ya. Begitu pemerintahan Belanda kembali berkuasa, rakyat Maluku langsung mengalami penderitaan. Berbagai bentuk tekanan sering terjadi, seperti kerja rodi dan pemaksaan penyerahan hasil pertanian.
tidak tahan menerima tekanan-tekanan tersebut, akhirnya rakyat pun sepakat untuk mengadakan perlawanan. Perlawanan awalnya terjadi di Saparua, kemudian dengan cepat merembet ke daerahnya lain, yaitu seluruh Maluku. Di Saparua, Thomas Matulesi dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, beliau dinobatkan dengan gelar Kapiten Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, pertempuran yang luar biasa terjadi dan rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapiten Patimura berhasil merebut benteng Dorstede, dan semua tentara Belanda yang ada dalam benteng tersebut tewas, termasuk Residen van der Beek. Pasukan Belanda yang dikirim untuk merebut kembali benteng Dorstede juga dihancurkan oleh pasukan Kapiten Patimura. Alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai kembali oleh pasukan Patimura. Namun Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng Dorstede tersebut. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengarahkan pasukan yang telah banyak dan lengkap dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapiten Patimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, Patimura dibawa di Ambon, dan di sana beberapa kali Patimura dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda, tetapi selalu ditolaknya. Akhirnya Kapiten Patimura diadili dengan pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Walaupun begitu, Belanda masih berharap Patimura masih mau berubah sikap dengan bersedia bekerja sama dengan Belanda. Tetapi Patimura tidak mau. Patimura menunjukkan kesetiaan perjuangannya dan tetap menolak bujukan dari Belanda. Dan di depan benteng Victoria, Ambon, pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Kapiten Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya dia meninggalkan pesan kepada pewaris bangsa agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara. Cukup menarik ya ceritanya ya. Oke anak-anak, berdasarkan cerita di atas, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks ya. Ada 5 pertanyaan. Kemudian yang kedua, tentukan gagasan pokok tiap paragraf dari cerita teks dari Kapten Patimura tadi. Kemudian carilah sinonim dari kosakata yang ada di slide atau buku tugas. Apa itu sinonim? Kata-kata yang memiliki arti yang sama. Kemudian diskusikan pertanyaan ini dengan temanmu ya. Ada 3 pertanyaan, silakan anak-anak diskusikan. Kemudian tulis jawaban diskusi anak-anak ya. Boleh? Kemudian ada beberapa sikap Patimura yang patut diteladani ya, yang akan kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tulis sikap tersebut di tabel ini, baru penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kamu mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pengalaman ini dan apa saja sikap itu yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Bisa nanti akan dibacakan di depan kelas. Oke anak-anak, kita lanjut. Kita perlu memahami sejarah perjuangan para pahlawan bangsa ya. Upaya ini dimaksudkan agar kita memetik nilai-nilai juang yang patut diteladani. Nah, penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya. Yang pertama, pahlawan perjuangan kemerdekaan.
para pahlawan perjuangan kemerdekaan berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Dan kurun waktu tersebut, yaitu kekuasaan raja-raja di daerah ditekan dan diatur oleh kelompok pedagang dari bangsa barat hingga munculnya organisasi pergerakannya. Nah, pahlawan perjuangan kemerdekaan diantaranya adalah Cut Nyeddin dari Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Kapiten Patimura dari Maluku, dan pada masa perjuangan kemerdekaan pahlawan terhadap penjajah dilakukan di daerah masing-masing masih bersifat kedaerahan. Kemudian yang digolongkan dengan pahlawan pergerakan nasional, yaitu berjuang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional tersebut Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, dan munculnya organisasi Budi Utomo mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi berwawasan nasional. Dan beberapa pahlawan pergerakan nasional Indonesia antara lain R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya kita melihat pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, dan perjuangan peristiwa ini dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya, yaitu pahlawan kemerdekaan nasional diantaranya Dr. Muwadi, Dr. Suharjo, dan SH Robert Walter Mangunsidi. Kemudian pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan berkat kegigihan dan dukungan perjuangan para pejuang ini, Indonesia boleh berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal tersebut, dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, kedua pahlawan proklamator tersebut, kemudian diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama. Cukup menarik ya anak-anak. Dan berikutnya adalah para pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia, ya, antara lain Portugis dan Belanda. Dan apa latar belakang kedua negara tersebut ingin menjajah Indonesia? Bagaimana sejarah kedatangan? Oke anak-anak, kita melihat masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Mereka masuk ke Indonesia melalui Malaka. Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, dan setelah menduduki Malaka, Portugis berusaha menguasai jaringan lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Dan pada tahun 1512, Portugis masuk ke Maluku. Dan Maluku pada saat itu merupakan daerah kaya penghasil rempah-rempah. Selain Portugis, pada tahun 1521, Spanyol pun datang ke Maluku. Bangsa Spanyol singgah ke Nusantara setelah melakukan perjalanan ke Filipina, ya. Dan dalam perjalanan pulang, mereka singgah ke Tidore. Sejak saat itu terjadi kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu pun tidak hanya dalam hal perdagangan, tetapi diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol dan Tidore. Sementara itu, Portugis yang membuka kantor dagangnya di Ternate merasa terancam dengan kehadiran Spanyol dan di Tidore tersebut. Apalagi pada saat itu, kerajaan Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung oleh pasukan Ternate menyerang benteng Spanyol di Tidore. Kemudian dilakukan perjanjian antara Portugis dan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Maluku dikuasai oleh Portugis sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Dan setelah itu ada juga kedatangan Belanda di Nusantara. Bangsa Belanda masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda pada tahun 1595. Armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser berangkat menuju Nusantara. Mereka menyusur pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan. Dan dari sana mereka mengarungi Samudra Hindia
dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Kemudian dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, tetapi ternyata gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Kemudian kita lihat perlawanan terhadap bangsa Portugis. Masuknya bangsa Eropa di Nusantara telah merugikan kegiatan perdagangan, ideologi, sosial, budaya di Nusantara. Kegiatan perdagangan antar kesultanan ini di Nusantara menjadi terganggu karena kegiatan perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Oleh karena itulah muncul perlawanan dari kesultanan yang ada di Nusantara. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Kesultanan Demak. Keterlibatan Demak dikarenakan banyak komoditas dari Demak melalui pelabuhan Jepara ikut dirugikan sejak Malaka dikuasai oleh Portugis, dan pasukan dari Demak dipimpin langsung oleh putra mahkotanya yaitu Dipati Unus. Pada tahun 1513, Demak menyerahkan kekuatan 100 kapal perang dengan ribuan prajurit untuk bergabung dengan pasukan dari Banteng, Palembang, dan Aceh. Oleh karena faktor jarak yang begitu jauh dari peralatan perang yang kurang seimbang serta strategi perang yang kurang cermat, penyerangan tidak berhasil. Perlawanan terhadap Portugis juga dilakukan oleh Kesultanan Aceh. Pada tahun 1547, Aceh melakukan penyerangan pertama kali terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Penyerangan ini berhasil menenggelamkan 2 kapal Portugis yang berada di pelabuhan Malaka. Portugis kemudian mendapat bantuan dari Kesultanan Johor, sehingga pasukan Aceh terpaksa menarik pasukannya dari Malaka. Kita melihat Belanda menjajah Nusantara. Masuknya Belanda di Nusantara membuat Portugis tersingkir dari Nusantara ya. Sejak Portugis tersingkir, pedagang Belanda banyak berdatangan ke Nusantara. Para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia membuat persekutuan dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Persekutuan ini memperkuat kedudukan mereka dalam mengatur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ya, sekarang kita lihat pada awal Belanda datang ke Nusantara bertujuan untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun karena kekayaan hasil rempah Nusantara yang melimpah, membuat Belanda ingin menguasai Nusantara. Belanda menjajah Nusantara dengan cara menerapkan tanam paksa dan monopoli dagang di Nusantara. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah memaksa petani untuk menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, kopi, dan kina. Tanaman ini diatur oleh VOC agar tidak melimpah di pasaran. Pengaturan tanaman ini bertujuan untuk menstabilisasi harga agar tidak merosot sehingga merugikan petani. Monopoli dagang juga dilakukan oleh company VOC, di mana hanya pedagang Belanda saja yang boleh membeli hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan. Untuk memasukkan kebutuhan seperti kain dari India hanya boleh dilakukan oleh pedagang Belanda. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan mudahnya VOC menguasai Nusantara yaitu pertama, tidak adanya persatuan antara raja-raja di Nusantara. Kedua, peralatan perang VOC lebih lengkap dan lebih baik. Dan ketiga, VOC menjalankan politik adu domba dan memecah belah kekuatan raja-raja Nusantara. Ya, oke anak-anak, inilah cerita bagaimana para penjajah masuk ke bumi kita, bumi Nusantara Indonesia. Kiranya pembelajaran ini boleh menjadi bagian anak-anak dan semua yang didapat ini boleh menjadi pengetahuan untuk anak-anak ke depan ya. Oke, tetap semangat belajar dan diingatkan kembali jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita boleh melakukan aktivitas kita
pada hari-hari selanjutnya. Salam sehat.